Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bilqis Alfiatul Zaki Al-Faizi dan rekan saya Cesa Arya Oktavianti akan mempresentasikan tentang masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pertama-tama kita akan membahas tentang perkembangan politik. Perkembangan politik dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Hal itu disebabkan karena persaingan partai-partai politik yang menyebabkan Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru, yang disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara atau UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berakhirnya masa demokrasi parlementer dan digantikannya dengan demokrasi terpimpin. Demikian pula, mulai saat itu sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti dengan kabinet presidensial. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah bentuk-bentuk penyimpangan tersebut. Yang pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR. Hasil pemilu 1959 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong. Yang terakhir, pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup. Kekuatan politik nasional.
Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Partai-partai yang ditekan agar menyokong dan memberikan dukungan terhadap gagasan Presiden, partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Politik luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok Barat dan blok Timur. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke arah blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa Gerakan 30 September PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu yang pertama Radio Republik Indonesia atau RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Depernas. Nggak usah ulang aja. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959. 2. Devaluasi mata uang rupiah. Devaluasi mata uang rupiah dibentuk pada tanggal 24 Agustus 1959. 3. Deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON di Jakarta. Namun pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan DEKON dengan alasan yang sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. DEKON merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial, dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada
ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Pendidikan. Pada 1950-an, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang ada. Tercatat pada 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2. Jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi. Gerakan menabung bagi setiap murid dan pemerintah masa demokrasi terpimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka. Kebudayaan. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan manifesto kebudayaan atau Manikebu. Namun karena manifesto kebudayaan mendapatkan kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra yang pro PKI dan Presiden Soekarno menyepakati kecaman tersebut, Manikebu dilarang pemerintah tidak sampai 1 tahun usianya. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.